Oke, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Oke. Pada pertemuan ini kita akan membahas modul 1.2. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Silakan yang mau bantu saya untuk pimpin doanya. Siapa yang kemarin pimpin doa? Boleh yang lain lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dalam pelaksanaan Zoom, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Oke, terima kasih Kak Yones yang sudah membantu pemimpin doa. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto pertama untuk di awal kegiatan kita sebagai bukti. Oke, silakan open kamera, posenya silakan ditentukan. Boleh yang menentukannya Kak Mona, silakan. Bagaimana Kak Mona? Oh gini, oke sip. Kalau kayak gini siapa yang ngelik fotonya siapa? Soalnya Kak dan Marcos sudah ada ya. Sudah siap? Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bagaimana rasanya kakak-kakak? Ini sudah tatap maya kita yang ketiga. Apa yang kakak rasakan? Hampir seminggu berarti mengerjakan LMS-nya ya? Boleh sharing cerita dulu sebelum kita masuk materi? Susahkah? Atau bingung? Atau bagaimana? Saya di sini membersamai kakak-kakak. Kalau ada yang kurang paham, kita cari solusi sama-sama. Atau ada yang step by step-nya nggak ngerti, kita sama-sama bahas di sini. Silahkan. Kak Yones ada kendala? Kendala banyak sih, Kak. Oh, kalau kendala banyak ya. Oke, saya Ikutin lihat. dulu. Cuma diikutin dulu kan. Kalau awal-awal ini belum begitu paham, Kak. Oke, di awal-awal belum. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas, kalau mau lebih paham ya jelas banyak membaca, banyak literasinya. Kita buka-buka LMS-nya. Saya lihat ada yang cuman baru 8 menit malahan untuk buka LMS-nya. Yang paling sering bukanya itu Kak Putra sampai 13 jam ya. Kalah pula saya jadinya. Mantap. Di situ aja. Lihat, nih kalau Kak Putra berarti sudah banyak literasinya Kak Putra nih. Mantap ya. Jadi yang lain ingat target kita apa? Kalau sebagai peserta targetnya itu centang biru. Centang hijau dan tugas. Kehadiran juga masuk di situ karena include nilai nanti saya lihat kehadiran kakak-kakak dari mulai awal tatap maya sampai akhir yang mana yang aktif untuk nilainya, terus sama pengerjaannya di LMS-nya. Boleh kakak-kakak variasi buat tugasnya, mau pakai Canva kah, PTT kah, sebagus mungkin nggak apa-apa. Tapi yang jelas semakin lama kakak buat LMS-nya, semakin banyak kakak otak-ngatik di situ, semakin banyak tulisan kakak, waktu kakak juga semakin banyak. Izin nanya, Kak.
Ya, silahkan. Kan tadi ngisi LMS-nya tuh itu bisa ngambil rangkuman dari yang sudah ada pembahasannya itu lah ya. Boleh. Pertanyaannya apa dulu? Sesuai tidak dengan yang dibahas di rangkuman awalnya? Ingat, gitu. kita ini sudah dewasa. Kalau ada mau lihat punya temannya atau bagaimana, ATM. Jangan copy paste segala macam. Maksudnya jangan sama persis. Bedakan. Pokoknya ada pembeda kakak-kakak. Bukan lebih panjang itu lebih bagus, tapi tergantung pemikiran kakak-kakak semua. Oke. Ada lagi? Ini Kak Yones nih, ada lagi kendala yang lain sebelum kita masuk ke 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Oke, Kalau silakan. untuk modul ada gitu Kak ya? Ya, Modul? Maksudnya tuh kayak kita kan mau kayak hari ini kan kita mau Zoom. ya. Nah, bisa enggak kalau materinya tuh di-share dulu gitu nah. Materinya di LMS, Kakak. Memang di LMS lah semuanya ya? Iya. Kak. Ya, oke, sip. Ya, Kak Putra, silahkan. Kak, izin Kak. Ini mau menanyakan tugas yang tentang di modul 1.1 itu tentang framework dan model-model refleksi yang kemarin. Itu kan ada berapa lampiran? Ya. Ada berapa model-model refleksi? Iya. Itu yang dikerjakan semuanya atau pilih salah satunya, Kak? Pilih salah satu model refleksi apa yang mau Kakak Putra gunakan. Oh, berarti kalau segitiga cukup segitiganya aja yang dikerjakan. Iya. Oh, gitu. Siap-siap. Oke. Oke. Kalau Kak Putra mau semuanya nggak apa-apa juga. Saya nanti bacanya lama tuh. Pusing Kak, makanya belum dikerjakan. Oke. Tapi udah diguyur-guyur lah dikit. Alhamdulillah. Ini paling lama soalnya lihat LMS. Terus yang modul sekarang udah dibaca? Dikit Kak. Oke. Oke, sip. Kita mulai ya, kakak-kakak. Kita mulai dari awal. Kita ngapain aja ini? Tugasnya pertama. Masuk ke modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis PJOK. Kemudian, salam bahagia untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti dari awal sampai akhir selama 3 bulan mungkin kegiatan ini, dan hadir tatap maya dan tatap muka besok kalau ada tatap mukanya 6 hari. Kesepakatan bersama, sama juga saya tetap membacakan ini untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Yang pertama, tetap menyalakan kamera. Mematikan mikrofon jika ada hasil atau peserta yang berbicara. Hadir seutuhnya dari awal sampai akhir. Menghargai waktu bersama. Kita sesuai jadwalnya masuk, misalnya jam 2, selesainya kita 2 JP. Jam berapa kita selesai. Seperti itu, jangan sampai kita lost waktunya, kita yang rugi sendiri. Mungkin nanti ada kegiatan lain yang menanti kita. Nah, selanjutnya maksimalkan fitur chatnya. Jadi boleh bertanya di dalam chat, boleh izin di situ, silahkan. Kemudian untuk bertanya, klik raise hand-nya. Gangguan teknis atau kuota yang bermasalah atau sinyal yang bermasalah itu adalah wajar, kakak-kakak. Oke, 5 menit pertama ini kita kemana? Kemana 5 menit pertama ini? Kita ke sini. Tujuan kita di 1.2 itu apa? Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir dari pelatihan ini, guru memiliki perseptif pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Asset Based Thinking, ABT namanya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini kita akan bahas nih ABT ini.
Kemudian tujuannya, capaian modulnya guru mampu memahami pendekatan berbasis kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian khususnya, guru dapat mengidentifikasi, mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, halo Bapak-Bapak, bukan Bapak-Bapak seharusnya, halo Kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini waktu kita selama 1 jam 30 menit ini. 90 kalau nggak salah kita. 2 JP ini 90 menit. Ini dia di kasusnya. Apa? 10 menit ini apa? Kita harus apa? Ada yang tahu? Oke. 2 orang lagi belum ready. Lanjut. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Mahatma Gandhi. Ini dari India kalau nggak salah saya. Apa? Oke. Ini tugas kakak-kakak awal nih yang harus kakak tulis nih. Apa pandangan Anda tentang pendekatan asset based thinking? Silahkan tulis di kolom chat. Dimulai dari sekarang. Apa itu asset based thinking? Asset based thinking. Silakan diketik di kolom chat kita. Asset based thinking. Ada Marcos. Ada Marcos. Kemana? Pak Nukri. Oke. Baru Kak Dini. Nanti kita akan menggali kasus, kakak-kakak. Kita akan bagi kelompok. Kita akan mengolah kasus yang harus kakak jabarkan permasalahan-permasalahannya. Sebuah konsep. Oke. Siap. Asset based thinking. Apa itu asset based thinking? Oke. Kak Bagus masuk nih. Kak Bagus. Silakan.
untuk primary care untuk mengembangkan diri. Nanti kita coba pakai 2 aplikasi Kakak untuk pertanyaan. Kita coba apakah bisa. Semoga bisa, jangan sampai kayak kemarin kita nggak bisa menggunakannya. Nanti saya share di kolom chat aplikasinya. Oke. Saya mau Kak ini, silahkan Kak Dine untuk open mic untuk menjelaskan apa yang sudah Kakak tulis di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Fasilitator yang memberikan pertanyaan. Saya ingin mencoba menjawab Kak. Mungkin banyak salahnya nanti tolong dijaga. Aset atau kekuatan aset based thinking tadi atau aset kekuatan itu tuh cara untuk kita mengidentifikasi hal-hal apa aja yang ada di dalam diri kita. Karena kalau untuk menerima suatu perubahan itu kita harus menerima dulu apa sih yang ada dalam diri kita, menggali dulu apa sih kelebihan-kelebihan kita, ketimbang kita harus melihat kekurangan-kekurangan, kok saya nggak bisa seperti ini ya, kok saya nggak bisa seperti yang lain ya, kan seperti itu. Akhirnya menghambat kita untuk merubah mindset kita untuk menjadi lebih baik gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih jawabannya, mantap. Nih Kak Nini ini banyak baca nih. Kemudian saya boleh minta Kak ini, Kak Boy untuk menjelaskan apa yang Kak Boy tulis. Iya Kak. Dengar Kak suara saya Kak? Dengar, alhamdulillah dengar. Hari ini. Silakan Kak Boy. Ya Kak. Tadi saya kolom chat itu saya ketik tadi ya. Lupa. Pendekatan yang berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Pendekatan berbasis aset ini dikutip dari Green dan Haynes itu lebih fokus pada aset, kemudian membayangkan masa depan, kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian dapat mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada atau memanfaatkan, misalnya di sekolah itu kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kita jadikan bahan belajar, kemudian bisa merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi kalau berbicara masalah kan ada dua nih Kak, berbasis kekurangan dan masalah dan berbasis pada aset. Jadi lebih kepada, kalau disuruh milih sih lebih kepada berbasis pada aset. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kak Boy jawabannya. Terbantu yang lain nih nampaknya. Jadi saya share link untuk kita ngisi sampai sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang ABT atau MT, aset berbasis thinking. Kita cari tunggu sebentar. Oops. Oke, jadi aset itu banyak lagi asetnya, apalagi contoh asetnya. Oke, salin router ini.
Chat. Ini dia. Nah, silakan dibuka. Pernah menggunakan ini kakak-kakak Jamboard? Belum nggak? Jamboard. Jamboard. Bisa terbuka? Coba dulu Kak. Oke. Nggak bisa nih Kak. Bisa, tidak bisa? Ini sudah bisa nih. Oke, silakan. Di situ ada ini ya Kak, ada pertanyaan dari slide 1 sampai slide 7. Kalau yang untuk ini di awal ini, silahkan kakak tulis 7 asetnya apa aja. Pakai sticky note yang di sebelah kiri. Ada di setelah panah, ada pena, ada penghapus, ada panah. Di bawahnya itu ada sticky note. Tulis dulu nama kakak-kakak, baru jawabannya. Saya tidak bisa buka, Kak. Siapa yang tidak bisa buka? Yones, Kak. Yones ya? Di-download dulu boleh, Yones? Ini Kak, di-download, Kak. Iya. Tak muncul, coba lagi. Coba kirim di grup bisa, Kak? Di grup kita? Oke, saya tunggu ya. Pasti Nurizani siapa ya? Mau masuk ke dalam ini Zoom kita. Punya saya Kak, salah akun email. Walah. Mau buka di laptop cuman salah email kayaknya. Maaf Kak ya. Nggak apa-apa Kak Mona. Izin Kak, ini cara nulisnya tadi gimana nih Kak? Pertama kan ada ini ya di kolom sebelah di sebelah kiri, tangan sebelah kiri itu deretannya ada gambar pena, penghapus, ada panah. Nah, di bawah panah itu ada sticky note. Ini fiturnya nggak ketemu nih Kak. Kalau Iya. di tampilan laptop saya ini hanya ada yang di atas ini ada gambar apa nih? Biol anonim, badak anonim, unta anonim. Jadiin di laptop ya. Kayak gini ada Kakak? Nah, fitur yang fitur di sebelah kirinya itu yang belum muncul Kak. Pena, penghapus. Atau mungkin ini, nah ini kayak gini caranya. Ini klik itu tadi. Iya Kak, sama Kak. Saya juga nggak muncul itu. Nggak muncul ya? Semuanya nggak muncul kah? Dicoba dulu. Nggak muncul. Mana yang nggak muncul juga Kak Mana? Kami pakai HP Kak, yang adanya ini pena. Atau minta akses dulu Kak ya? Coba saya klik minta akses. Tidak. Itu langsung tuh, nggak pakai minta akses lagi. Oh, enggak ya? Enggak.
Udah masuk itu. Soalnya fiturnya belum muncul nih, Kak. Coba ya. Hanya ada fitur yang di sebelah kanan atas. Fitur yang di sebelah kanan. Atau ada tulisan-tulisan pena? Nggak ada juga nih, Kak. Belum ketemu nih. Cuma ada pembesar, zoom. Atau boleh Kak Boy yang berbagi layar biar saya lihat. Di share screen nggak ya? Iya. Ya, saya coba Kak ya. Nah, seperti ini, Kak. Diklik. Klik Kak ya. Ya, diklik dimanapun. Coba. Oh, ini ya. Yang ini Kak ya? Oh, cuma di garis-garis. Cuma di garis. Gimana nih? Gimana kita ngakalinnya nih? Tunggu sebentar. Ini saya coba di tampilan kalau di luar share screen-nya kok nggak bisa ya. Beda dengan tampilan di share screen. Ada Beda. fitur yang di bawah ini, Kak. Mungkin yang lain ada nggak yang bisa? Hanya saya. Tunggu saya coba dulu. Kita kirim link ulang lagi. Ya, Kak. Saya keluar dulu ya. Ya, coba pakai yang ini. Coba buka yang itu. Bisa Kak Boy dan yang lain, kakak-kakak yang lain? Masih belum bisa, Kak. Masih belum muncul fiturnya, Kak. Ini kan, bentar ya. Tapi saya udah muncul nih Pak Boy. Udah ya? Coba saya keluar dulu, Kak. Ini dulu, Kak. Coba saya klik lagi linknya. Saya keluar, klik lagi. Mudah-mudahan muncul. Nah, ini baru muncul. Saya rasanya kalau nggak berhasil juga buat link ini, saya agak Mungkin jaringan ini, Kak ya? Ya, Kak. Ini baru muncul, Kak. Sip. Ya. Oke, silahkan. Itu ada 7 slide. Silahkan pakai keynote-nya. Tapi sebelum ditulis, ketik nama dulu, baru jawabannya. Apa-apa aja jawabannya. Silahkan.
Jangan pakai yang pena. Itu siapa tuh? Pakai sticky note. Pakai yang setelah pena, penghapus, panah, bawahnya kayak ada kertas. Iya, Kak Nini, silahkan. Kak, kalau di laptop saya tuh dia hanya dapat melihat saja, Kak, nggak bisa ikut nulis. Keluar dulu, close dulu, baru masuk lagi Jamur yang saya kirim link kedua itu. Itu ada 7 aset, silahkan dijabarkan kakak-kakak. Tapi sebelum ditulis asetnya, kasih tahu dulu namanya siapa di situ. Misalnya Putra titik 2 jawabannya apa gitu. Nah, Ini yang di pertama Kak ya? iya yang pertama. Ini pakai stick note ya Kak? Iya. Stick Pakai note ya. itu. Iya, Kak Nini. Ada yang mau ditanyakan? Yang tadi. Oh, yang tadi. Kita kan udah belajar tuh aset apa yang Bapak miliki di satuan pendidikan. Banyak 7 aset. Ini semuanya ditulis Kak ya? Iya. Poin-poinnya saja. Untuk namanya di mana, Kak? Dituliskan? Sebelum kita tulis jawabannya di situ, di sticky note itu. Misalnya, di awal. Oh, iya. gitu. Linknya di WA. Kak ini. Siapa yang nanya tuh? Linknya sudah saya kirim di WA. Kak Nini. Di grup kita. Baru satu bergerak sticky note-nya warna kuning. Yang lain mungkin. Ya, Kak Eni. Ada apa Kak Eni? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ditarik ke bawah dikit, Kak Putra. Nah, oke, sip. Silakan slide keduanya Kak Putra diisi. Di atas. Ini slide kedua. Oh, udah. Mona udah nulisnya nih. Jangan dipisah. Namanya sama jawabannya nggak usah dipisah. Apa nih? Di aset manusia itu apa contohnya? Apa aja? Aset polisi. Oh, ini contohnya aja Kak ya yang ditulis ya. Misalnya kepala sekolah gitu. Nah, iya. Atau ada misalnya di sekolahnya ada guru penggerak. Iya. Ya, seperti itu. Siswa juga termasuk aset modal manusia. Nasi bikin pastinya. Kak izin tanya Kak. Iya, silakan. Siapa nih? Ini aset yang ada di sekolah masing-masing ya Kak? Iya, di sekolah Kak Yones.
Oke, siap, Kak. Apa aja aset? Kak, maksudnya itu aset yang seperti apa, Kak, ya? Kan kita ada belajar 7 aset ya Mon di LMS. Jadi misalnya aset manusia apa aja di sekolah Mona? Siapa kepala sekolah itu aset manusia. Terus siapa lagi guru-guru itu aset manusia. Siapa lagi banyak aset manusia siapa aja. Jadi itu yang kita tulis di itu. Oke. Iya. itu Muhammad Al ya? Iya, Kak. Oke, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, politik apa aja di dalam sekolah kakak-kakak semua dijabarkan. Oke. Oh, mantap. Modal sosial. Sampai ujungnya terakhir modal agama dan budaya. Ada Marco sama Kak Nopri. Tadi sudah dihubungi Kak. Ada. Ngajar Kak. Lagi di luar sebentar Kak. Lagi ada tugas negara sedikit Kak. Disuruh kepala sekolah fotokopi data sekolah Kak. Oke, siap. Ikutin ini ya Kak di grup chat kita. Silakan dibuka linknya. Semangat Kak. Iya Kak. Oke, yang sudah ready di sini Kak Putra. Kak Putra jawabannya ini Nini. Mana jawaban Nini? Nini kemana jawabanmu Nini? Itu tadi lagi coba Kak. Oke, silakan mencoba. Kita awal-awal memang seperti ini. Nah,
Mantap nih jawaban kamu, Kakak. Oke, Nine akunnya yang mana Nine? Yang ada jam tangannya atau yang wajahnya? Kalau yang jam tangan itu pakai laptop Kak, tapi tidak bisa keluar suaranya. Yang ini yang ada wajahnya, ini yang satu lagi yang pakai HP. Oke. Oke, kita lihat dulu kakak-kakak sudah sampai mana nih. Nanya nih. Sip. Modal agamanya, agama dan budaya, modal fisik. Ini laki-laki berarti kalau dimakan enak. Mama nak ini coklat batu yang dingin. Nak nonton film. Oke, mantap. Keren nih. Bella, Kak Bella. Iya, Kak. Oh, boleh dong dijabarkan yang Kak Bella tulis nih. Yang mana, Kak? Yang Kak Bella tulis di Jamboard dari awal, set pertama. Sekalian jalan aja kita. Apa aja asetnya ada di sekolah Kak Bella? Yang pertama aset manusia, Kak. Oke, aset manusia. Jadi 7 aspek itu yang mulai dari aset manusia,
fisik, lingkungan, sosial, politik, budaya, dan keuangan. Nah, kalau di sekolah Kak Bella, aset manusianya siapa saja? Itu ada guru, kepala sekolah, terus siswa, operator sekolah. Oke, warga sekolah lah ya. Oke. Kalau aset Iya. fisiknya Kak Bella? Apa Kak? Kalau aset fisiknya? Aset fisik itu ada lapangan. Ya, lapangan. Benar. Terus apa ya? Tunggu Kak. Gedung. Iya, gedung. Ya, yang Betul. bisa disentuh. Aset fisik itu yang bisa disentuh sama Bella Gedung, apa aja? meja, kursi. Oke. Lapangannya, lapangan apa? Lapangannya lapangan bulu tangkis. Badminton. Kalau aset lingkungannya di sekolah Bella? Aset lingkungan itu apa ya? Bentar Kak. Adakah taman atau sungai atau ada? Nggak ada sih Kak kalau kayak taman. Taman-taman pojok baca, taman di sekolah? Oh, ada di kelas. Di kelas Kak. Di luar. Oh, kalau di luar nggak ada pojok bacanya. Oke. Taman sungai, hutan atau apa nggak ada? Adanya jalan raya Kak. Jalan raya. Oke, aspek sosialnya? Aspek sosial itu seperti hubungan kita ke tukang jualan, orang jualan gitu ya Kak. Tukang jualan gimana? Jualan. Aset sosial. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak ya. Nggak apa-apa, it's okay. Nggak jadi masalah. Saya tidak pernah menyalahkan jawaban Bella. Lanjut aja. Terus aset nanti kita sama-sama perbaiki. Aset politiknya gimana tuh? Kalau di sekolah Bella? Politik. Aset politiknya gimana? Gimana nih Kak? Aset politiknya terjadi kerjasama terhadap penjualan yang di kantin itu Kak, penjualan di kantin. Jualan di kantin, oke. Aset politiknya, oke. Sip. Kalau di sini Kak Putra, terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan dispora. Oke. Atau dengan kepala sekolah dengan anggota dewan, ya. Boleh, silakan. Terus aset budaya, keuangannya bagaimana? Keuangan di sekolah pakai dana apa? Bella ya Kak masih? Masih Bella. Pakai keuangan dana bos. Oh, dana bos. Ada komite Kak Bella di sekolah? Ada. Komite pakai. Oke, terima kasih. Ini yang ready ini silakan Kak Putra deh. Dari awal tadi, aset yang di sekolahnya apa aja? Kak Putra mau berbagi aset sekolahnya boleh? Oke, baik Kak. Ya. Untuk aset di sekolah itu kalau aset manusia ada kepala sekolah, peserta didik, guru penggerak, guru S1, S2, dan pegawai tata usaha OB termasuk satpamnya. Oke.
Terus Kemudian di sosial, mm-mm. untuk sosial itu ada tim futsal, tim paskibra, tim poli, dan tim basket sama pramuka. Oke. Terus kalau untuk politik itu tadi terjadinya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan Dispora. Mm-mm. Terus untuk agama itu peserta didik memiliki agama Islam, Kristen, Katolik, dan lain-lainnya. Dan juga melakukan kegiatan rutinitas agama Islam, yasinan setiap hari Jumat. Oke, mantap. Terus model Untuk fisik itu ada gedung sekolah, dinding, lapangan basket, lapangan voli, taman. Oke, taman sekolahnya. Oke, terima kasih Kak Putra. Jadi dari 7 aset itu semuanya udah paham kakak-kakak pasti. Misalnya aset manusia yang kayak dibilang Kak Putra tadi, orang-orangnya. Misalnya ada yang S3 atau S2, ada guru penggeraknya, atau ada dia tuh include-nya tuh, kemudian role modelnya tuh sekolah penggerak, banyak tuh. Orang-orangnya pasti berkecimpung di pendidikan yang luar biasa. Kemudian aset fisiknya, kayak yang dibilang tadi gedung. Dari ketujuh itu, bagaimana kita menggunakan seluruh aset yang ada itu untuk PJOK? Ada yang bisa bantu jawab? Kayak mana kita menggunakan aset yang ketujuh itu dalam PJOK? Kayak mana cara kita? Muhammad boleh? Bingung? Gak apa, dicoba aja jawab. Apa pertanyaannya, Kak? Bagaimana kita dapat menggunakan aset-aset itu dalam pembelajaran olahraga? 7 aset itu. Kayak mana kita ngolahnya? Mungkin kalau yang untuk aset yang lingkungan, kan di sekolah saya kan lingkungan perumahan, Kak. Jadi mungkin setiap hari Jumat itu memanfaatkannya dengan cara bisa berjalan santai keliling perumahan. Kalau mungkin ngeblank, Kak. Ngeblank, nggak apa-apa. Oke, ada yang bisa bantu meluruskan atau melengkapi? Ini Muhammad sudah luar biasa jawab nih. Nggak apa-apa Muhammad, kita kan sama-sama belajar di sini. Ini kan sama aja dengan anak sekolah. Orang sekolah tuh kan untuk pintar, untuk tahu. Yang seharusnya belum tahu menjadi tahu. Sama-sama aja kita. Jadi, misalkan kita libatkan siswa dulu nih, aset nih. Kayak mana caranya? Menggunakan keterampilan anak-anak, menggunakan minat mereka, membuat aktivitas sendiri. Terus harus ada aset manusianya dengan orang tua siswanya juga. Misalnya orang tuanya di dalam PJOK, orang tuanya mantan atlet nih. Orang tuanya bisa berbagi pengalaman atau datang membantu aktivitas. Misalnya kita ngelatih karate atau mantan orang tuanya atlet juga, atlet bela diri. Jadi bisa dia tampilkan kayak mana pengalaman dia atau berbagi ilmu kayak gitu. Nah, kalau dibilang Kak Muhammad tadi aspek lingkungan, bisa bawa anak tuh belajarnya di luar atau taman, duduk, ngobrol, sharing sambil melakukan aktivitas olahraga kita. Banyak tuh sebenarnya. Jadi sebelum masuk ke 7 aset ini kita kan tadi arahnya ke ABT ya. Benar? Thinking. Jadi pola pikiran kita yang mempengaruhi semuanya. Jadi kalau pola pikiran kita bagus,
yang dibilang tadi sama kakak siapa ya, aku apa ya, kurang aku apa ya, aku kayak mana ya, jangan itu dulu yang digali. Jadi yang lain lagi yang digali, yang bagusnya lagi. Oke, dia pintar dalam ini, dia bagusnya kemana? Aku mengelola kelasnya bagaimana? Jadi kalau anak tidak mengikuti kita atau tidak misalnya anak tuh kurang respect kita ngajar olahraga. Jadi seharusnya jangan tanyain ke diri kita dulu kayak gini, aku salah apa ya, kok anak tuh tidak mau nurut sama aku, apa ya harus aku lakukan. Seharusnya kan bagaimana cara pendekatan dengan siswanya, terus bagaimana metodenya yang akan kita terapkan ke anak-anak tuh supaya anak tuh mau mengikuti kita, supaya anak tuh bukan terpaksa untuk olahraga dengan kita, kesadaran mereka sendiri perlunya bagaimana kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk ke selanjutnya, ini ada studi kasus kakak-kakak. Saya akan bagi kakak-kakak menjadi 3 kelompok. Yang harus kakak bahas itu studi kasus yang nanti saya tampilkan atau di LMS ada kalau nggak salah saya. Pertama kita bagi dulu kelompoknya. Jadi kakak-kakak yang sudah saya bagi kelompok itu ada roomnya sendiri, jadi kakak-kakak bisa diskusi sama teman-teman yang ada di dalam room tersebut. Oke, kita bagi roomnya. Ada satu kelompok ada 4 orang, ada 3 orang. Silahkan masuk ke roomnya masing-masing. Untuk kelompok 1, Bagus belum masuk ya? Ini kelompok 3 masih Kak Boy sama Kak Nini nih. Bagus masuk ke kelompok mana nih Bagus? Kak Damarkos. Kak Damarkos kelompoknya mana nih? Masuk kelompoknya Kak Damarkos. Di dalam LMS adakah studi kasus?
Halo kakak. Halo Kak. Ya, Saya Kak. tanya tadi sama yang grup pertama, apakah di LMS-nya ada studi kasus? Adakah studi kasusnya? Tidak. Berarti kakak-kakak lihat dulu di sini. Oke, ini dia. Nampak? Nampak kakak? Nampak Kak. Oke, ini untuk studi kasus ini untuk room pertama. Ini studi kasus yang kedua untuk room kedua, studi kasus 5. Ini studi kasus 4 untuk room ketiga. Jadi kayak mana nih? Mau diapain nih? Mau di screenshot silahkan. Dikirim itu bisa Kak, screenshot kirim grup Kak, tapi kurang jelas di HP. Di HP Iya, Kak. kurang jelas ya? Pecah-pecah di sana, Kak, nggak jelas. Cara screenshot saya nggak tahu. Saya. Oke, saya screenshot. Sebentar. Kita di grup WA aja. Jangan silam ke atas ya. Jangan silam ke atas. Alhamdulillah, aduh. Kan mudah-mudahan saya sempat masuk. Udah masuk? Sudah, Kak. Oke. Tugasnya ngapain aja? Bingung. Apa nih Kak? Oke, ini kasus-kasusnya ya. Kasus-kasus yang harus dibahas di setiap room tadi. Terus kita disuruh ngapain? Saya jelasin dulu nih. Jika dapat kasus pertama, jika dapat kasus pertama, ini dia pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Jika dapat kasus pertama. Kasus pertama. Pertanyaannya ini. Jika kasus selanjutnya, kasus 5, ini dia kasus 5. Ini pertanyaan ke kasus 5 atau kasus nomor 2. Kasus yang terakhir, ini. Kasus keempat. Oke, sip. Jadi kita bisa langsung masuk ke room. Oke, beda-beda lagi orangnya. Orang yang tadi. Timernya, waktunya 5 menit aja. Mau pakai words boleh atau pakai tulisan silakan. Mulai, silakan.
Bentar. Halo, bentar ya, lagi loading. Iya, Kak Mona. Bentar. Bentar ya.
Oke. Welcome to room kita. Selamat datang kembali. Kurang Kak waktunya Kak, kurang. Kita harus memanfaatkan waktu. Nanti nggak mungkin lah kita sampai 3 jam Zoom nih Kak. Oke. Sip. Room pertama deh boleh. Siapa yang mau memaparkan kasus tadi? Room pertama untuk Kak Mona dulu ya Kak. Pak Dek nih ya nembak Yones nih. Halo. Dari kasus yang sudah saya baca tadi Kak, di sini ada Pak Gerak. Pak Gerak menyampaikan gagasannya kepada kepala sekolah untuk ulang Kak ya. Iya silakan sayang. Di sini ada Pak Gerak. Pak Gerak adalah salah satu dari wali murid. Dia ingin dia menyampaikan gagasannya kepada kepala sekolah agar di sana ada kebun kopi yang luas untuk dijadikan lingkungan anak-anak untuk belajar di luar. Kemudian juga bisa untuk berjalan kaki agar lebih dekat lagi perjalanan menuju ke sekolah. Itu sih Kak, belum selesai dibaca. Jadi Pak Gerak ini wali murid yang mau menggunakan pendekatan berbasis asetnya, tapi kepala sekolahnya lebih ke pendekatan yang lebih hati-hati. Iya. Jadi lapangan olahraganya di dalam perkebunan kopi gitu. Iya Kak, di dalam perkebunan kopi. Namun yang mempunyai perkebunan kopi itu lebih susah untuk bernegosiasi. Oke, lebih susah untuk bernegosiasi. Oke, terima kasih Kak Mon analisis situasinya. Terus room kedua, analisis kasusnya tentang apa? Kedua ini Kak Anton, bukan? Ya, Kak Anton. Atau Kak Putra itu senior, kata Kak Putra. Iya, senior Kak Putra. Iya Kak Anton. Silakan Kak Anton. Suaranya masih mute. Mic-nya buka. Ya, saya kan tadi jam 3 baru masuk, baru ikutan. Jadi agak belum ini aset-asetnya. Cuma yang ditanyakan memang Bu Hayati memanfaatkan aset kan. Nah, kalau dari ceritanya tadi sih Bu Hayati setelah belajar apa tadi, ya supaya kita guru olahraga meninggalkan cara mengajar komando. Dan prestasi diluruskan, dan si Pak Gerak ini tadi ya kalau PJOK itu prestasi itu sebagai tujuan utama dari kesuksesan PJOK. Nah, jadi karena keterbatasan waktu, si Bu Hayati diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang didapatnya melalui webinar, itu yang saya tanggap tadi. Nah, asetnya ya kalau secara aset alat, ya kalau untuk webinar kan asetnya itu seperti laptop, infocus, itu aset alat. Nah, silakan mungkin Bella yang lain. Boleh menambahkan?
nambahkan ya, karena saya tadi nyambungnya jam 3 kan. Jadi udah kelewatan materinya. Silakan Bella, Yeni. Bella. Ya Kak Bella kayak ini. Ini bilang tadi juga identifikasi aset, benar aset. Apa dengan webinar Ibu Hayati tadi. Terus nggak ada? Suaranya Bella pada mati semua itu suaranya. Oh di ini buka. Pak Men, Yeni, Bella, suaranya Open hilang semua mic. tuh. Oke, open mic. Masih. Ayo. Nggak apa-apa, jawab aja. Iya, Kita- bantu tambahin aset-aset yang lainnya. Apa yang terjadi? Aset apa yang ada di antara Bu Hayati dan Pak Bugar ini? Perbedaan perspektifnya. Apa yang menggeser paradigma pembelajaran PJOK-nya? Terus kita Aset politik. apakan? Aset politik. Identifikasi aset banyak nih dia nih. Ada komunitas belajarnya. Harus Banyak, betul. diadahkan di situ. Peserta didiknya. Apalagi tuh? Aset politik gimana itu, Kak? Nah, politiknya ke Ini interaksi. Argumentasi. Iya. Seharusnya Pak Bugar dan Bu Hayati itu mengikuti program PPKG-nya. Biar ada kesamaan persepsinya. Jadi sekarang itu bukan sistem komando lagi, tapi lebih ke pesertanya yang jadi center untuk pembelajarannya. Oke, lanjut ke studi yang terakhir. Studi kasus yang terakhir ini kelompoknya Kak Boy. Kak dan Marcos, ya. Open mic, Kak, silahkan. Siapa yang bicara? Ada yang bicara nih? Silakan open mic. Kak Yeni kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Di situ ada Kak Boy, Kak Rene ya. Ini tentang situasi SMA Jiwa Raga. Identifikasi pendekatannya tuh kemana? Ada orang? Ada, Kak. Kak Boy bisa menjelaskan nggak, Pak Boy? Oh, Kak Boy. Kalau enggak, Kak Boy, nggak apa-apa, langsung aja ya, Kak. Boleh. Silahkan. Jadi dalam studi kasus yang keempat ini, di SMA Jiwa Raga itu ada guru olahraga yang tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana seperti alat-alat di sekolah itu kebanyakan disumbang oleh wali murid, tapi tidak dimaksimalkan pemakaiannya, Kak, dikarenakan masih banyak yang masih melempar tanggung jawab antara guru olahraga dengan penjaga sekolah. Jadi alat-alat yang ada di sekolah itu tidak dimaksimalkan penggunaannya. Tidak dimaksimalkan itu bagaimana? Tidak dibeli atau tidak dirawat atau tidak dijaga? Ada. Ada. Peralatannya ada. Cuman ketika jam pelajaran PJOK, gudangnya itu selalu dikunci. Itu tadi karena
Mas saling lempar tanggung jawab. Mungkin guru olahraga tidak memaksimalkan itu karena saling lempar tanggung jawab gitu Kak, antara guru olahraga dengan penjaga sekolah. Itu yang saya tangkap. Sekilas soalnya waktunya terlalu mepet Kak, 5 menit. Mau yang panjang waktunya, Kak Nini? Iya, harusnya. Oh, mau panjang. Oke. Ini secara garis besar benar identifikasi masalahnya di situ. Jadi harus ada yang mengelola alatnya. Kalau kuncinya hilang, tanggung jawabnya jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, kalau di sekolah kakak-kakak nih, ruangan apa tempat penyimpanan alat olahraga itu dipegang siapa? Pegawai sekolah atau guru olahraganya? Guru olahraga. Ya, guru olahraganya. Guru olahraganya, benar. Oke, itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Guru olahraganya berapa, tanggung jawab segitu. Ini kasus banyak nih, entahlah ya, itu pengalaman saya pribadi. Kalau laki-laki guru olahraganya sudah pakai bola, ditaruhnya di lapangan. Apakah benar seperti itu, Mbak, kakak-kakak yang laki-laki? Gimana, Kak? Ini kebanyakan kakak-kakak yang laki-laki yang ngajar olahraga nih, untuk asetnya atau untuk peralatan sudah memakai olahraganya banyak ditinggalkan di lapangan atau tidak dikondisikan untuk kembali ke ruangan peralatan. Apakah benar seperti itu? Tidak. Di ruang kalau kami lanjut Bang Iya, Anton. boleh satu-satu angkat tangannya, boleh langsung jawab. Ya, dibereskan, dikembalikan lagi ke tempat alat-alat. Apakah pembeliannya pakai dana sekolah atau sumbangsih dari wali murid atau bagaimana, Kakak? Dana bos. Dana bos. Kalau jika guru PJOK-nya hubungannya kurang bersahabat dengan kepala sekolahnya, apakah peralatannya terpenuhi untuk dibeli, kakak-kakak? Itu kadang kalau kita minta alat, itu ya mereka kadang kalau yang dananya lumayan, mereka pasti nanti kita lihat dulu ada nggak lebih dana untuk beli. Oh, tunggu ada lebih dananya baru beli Iya, olahraga. Mau dilihat dulu kan. Mana yang mau bisa diambil gitu. Oke. Kalau saya, Kak Boy apa tuh? Kalau saya di sekolah itu, alhamdulillah kepala sekolah saya sangat peduli. Kebetulan kepala sekolah saya juga si olahraga, juga. Iya, dari guru olahraga. Dan beliau sangat peduli dengan olahraga. Alhamdulillah. Kalau itu aset di sekolah saya, ya lumayan lah. Kalaupun misalnya alat itu karena habis rusak terpakai, untuk menjelang beli, ya mungkin kita manfaatkan, kita modifikasi aja ya kalau permain. Kadang saya juga anak, kadang saya suruh bawa bola misalnya kan. Kalau permainan bola besar, kalau misalnya bolanya kurang, itu anak-anak saya suruh bawa bola di rumah. Iya, kalau SD dimodifikasi, sesuaikan lapangan. Jadi lapangannya bolanya jangan bola kulit, tapi bola plastik. Bola, kalau saya bola karet. Biasanya bola karet. Nah, jadi anak-anak juga enggak ada ini kan. Ada terbebani juga. Jadi lebih diuntungkan karena kepala sekolahnya dari guru olahraga. Saya juga dulu pernah tahu juga di sekolah saya ada kepala sekolah yang gurunya olahraga, itu tuh dikasih satu setel baju seluruh guru olahraganya sama sepatu. Semuanya rata, 3 orangnya dikasih. Kemudian pas saya masuk, bapak tuh nggak lagi jadi kepala sekolah. Jadi ada juga gini, di sekolah saya dulu ada satu orang guru olahraga, dia sudah senior, sudah lama bapak tuh sudah almarhum sekarang. Dia itu, saya masuk itu di zaman yang aset sekolah itu, aset peralatan olahraga itu lengkap, karena beliau kalau remedial
anak itu suruh beli bola. Sebenarnya untungnya kami yang makainya, cuman itu kan tidak dibolehkan jadi temuan, jadinya nggak boleh lagi. Tapi semenjak itu ya tergantung prasekolahnya. Kalau prasekolahnya susah dimintain peralatan olahraga ya gini Ya, aja. Gitu ya kakak Kalau ya. anak itu saya suruh bawa bola, bukan berarti bolanya untuk sekolah, tapi memang bola itu untuk anak sudah selesai itu kembali ke rumah. Ya. Jadi Dari misalkan DAK banyak, Kak. Hah? Ya Kak Yones? Bantuan dari negara banyak dari DAK. Oh, bantuan dari DAK banyak ya. Ya tergantung juga lah Kak Yones semuanya. Atau pendekatan kita sama atasan sebenarnya. Kalau pendekatan kita sama atasan bagus ya bagus, berarti kita menerapkan aset sosial, aset manusia di sekolah kita. Oke, ini pembelajaran kita mulai 1.2 tadi, ABT tadi, sama juga aset-aset yang harus kita tahu untuk di sekolah kita, semuanya kita pembelajarannya. Apapun yang terjadi, mau itu buruk atau baik, semuanya adalah pembelajaran hidup kita. Maupun kita jadi terdakwa, tetap kita harus menjalani hidup kita lagi. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kita atas apapun yang misalnya di luar kendali kita. Semuanya itu sudah ada yang ngaturnya. Ya kakak-kakak, ini kita sudah masuk ke 15.40 kali. Tadi kita masuk jam berapa kakak-kakak? Tolong ingatkan saya lagi, jangan lebih waktunya atau jangan sampai kurang seperti itu. Jam 2 lewat tadi. 2 lewat 10 atau 15? Tengok di itu. Lewat 10 lah. Tengok di Jadi besok tolong waktunya dilihat. Jadi kalau 90 menit include kah ini kakak-kakak, selesai kah ini? Bonus lah 14.07. Berapa? Kita 14.07 tadi Kak. 14.07 yang saya record. Ya, 14.10 kali ya. 14.15 lah. Oke, saya ini lagi. Jadi kakak-kakak setelah belajar sesi ini, saya ingatkan kembali, silakan mengunggah refleksi modul dan lakukan pada modul 1.2. Itu dikerjakan di LMS-nya. Jika ada yang nggak tahu, kita bahas sama-sama. Kemudian, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, tatap maya kita yang ketiga, berarti sudah 1 minggu kita melakukannya 3 kali, minggu depan lagi. Jadi sampai berapa? 12 kali tatap maya. Oke, siap? Minggu depan hari Senin lagi ya Kak? Hari Senin lagi. Tolong waktunya jangan ngaret ya kakak-kakak. Senin libur Kak ya? Itu tetap ini. Oh iya, Senin tanggal merah ya? Iya Kak. Kalau nggak salah tanggal merah sih Kak. Kalau di kalendernya nanti kami diskusikan lagi ya sesama fasilitatornya apakah masuk Zoom atau tidak ya. Siap. Oke, silahkan sesi foto dulu sebelum berdoa. Silahkan pimpin Kak Anton posenya. Saya nggak bisa nih screenshot-nya. Enggak, posenya. Pose. Gitu aja ya. Gayanya Pak Anton. 1, Gayanya. 2, 3. Senyum. Gaya apa senyum? Oh, gaya senyum. Senyum dulu. Sudah. Udah, gaya senyum. Terus gaya apa lagi? Gaya bebas. Gimana? Gaya bebas. Gaya kupu-kupu Pak Anton. Gaya cabi ya gini. Oh gini, oh nggak Tuhan. Siapa sih yang mau pencetnya? Yang mencet siapa nih? 1, 2, 3. Siapa yang mencet nih Kak? Ayo siapa yang mau pencetnya? Siapa yang pencet? Aku bingung gimana ada pencet. Oke, Masya Allah.
kakak-kakak, saya minta maaf jika ada perkataan saya atau cara bicara saya yang kurang enak didengar atau dilihat, saya mohon maaf. Saya ini manusia biasa yang perlu banyak belajar. Bukan kakak-kakak aja yang belajar, saya juga harus belajar. Ya kakak-kakak, tolong tadi yang mimpin doanya Kak Yones. Sekarang senior lah Kak Anton yang pimpin doanya. Doa makan misalnya. Doa makan. Halo? Ya baiklah kepada rekan-rekan semua. Kak Boy boleh juga, silahkan. Doa kali ini dipimpin oleh Pak Boy. Mana Pak Boy? Jangan lari dulu, belum selesai kita. Lanjutlah teman-teman. Putra aja lah, Kak Putra. Oh, ya Kak, siap. Oh ya Kak, ini ada yang ingin ditanyakan bentar Kak ya. Maaf Kak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untuk ngerjain tugas di LSMS itu Kak, kan kemarin itu ada kebuka tugasnya. Cuma waktunya terus berjalan. Sedangkan durasi waktunya di atas itu cuma 1 JP. Tugas yang mana ini waktunya terus berjalan? Ada Kak, walaupun belum dikerjakan, ditutup, tetap berjalan waktunya. Itu udah kelebihan waktu dari durasi yang ditentukan. Itu gimana? Pertanyaan pemantik, Kak Putra? Iya, kalau nggak salah ya. Ya, jawab pertanyaan pemantik. Yang kemarin berarti. Pertanyaan pemantik. Kayaknya sepertinya bukan tugas lah. Tapi menjawab pertanyaan. Iya, cuman kita jawab aja. Nggak terhitung waktu lah rasanya. Kalau tugas itu ada di atasnya deadline dari tanggal sekian, jam sekian, kayak gitu. Biasanya ada waktunya sebelah kiri atas. Berarti untuk tugas itu bebas Kak ya, ada bentuk filenya Kak ya? Kalau mau bagus, mau di zaman saya, kawan-kawan saya pakai Canva, boleh. Tapi ada yang dibilang sama pasiennya, seharusnya ngetik karena lebih banyak waktu kamu di situ diketik, katanya bahasanya kayak gitu. Tapi bebas lah, terserah. Jadi yang dilihat manusia ini. Yang 1.1.e penutup, modul 1.1. Pokoknya yang kakak kerjakan itu, yang kakak buka itu sampai dia centang hijau. Iya, makanya berarti kalau udah centang di bawahnya belum, yang belum itu dicentang kan? Yang dikerjakan. Iya, yang dikerjakan di bawah itu. Nggak boleh melampaui ya? Nggak bisa, biasanya nggak bisa terbuka. Nah, yang di ini saya penutupnya masih belum centang, di bawahnya modul 1.2 pemanfaatan sumber daya udah kebuka juga. Di atas, paling atasnya pasti belum selesai semua bahasanya. Ya, yang penutup itu berarti ya modul 1.1. Oh ya, berarti itu yang dikerjakan. Cuma ini PDF nih Kak ya? Boleh. Ya, dibuka lampirannya modul 1.1 PDF. Nah, bingung masih ngerjainnya. Nanti aja lah, tanya si Boy aja. Oke, kita tutup ya dengan doa. Ayo Pak Men. Siap. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan Zoom hari ini, ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kedepannya, baik untuk diri kita dan untuk peserta didik kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga kelas 1 Kota Jambi selalu kompak. Kita kan Kota Jambi ada 13 kelas nih, kita kelas pertama. Wah, bebannya luar biasa. Kak, ini ada tatap muka rame-rame nggak Kak dengan kelas yang lain? Ada. Atau pertemuan dengan orang dinas atau gimana, ada Kak ya? Iya, sama orang PGP biasanya kita sama-sama. Itu biasanya 6 hari tergantung. Kami dulu 3 hari di hotel O2 Weston, kemudian 8 hari di Unja.
Ada ini Unja, ada penginapan Unja Telanai ya di situ. Oh. Mudah-mudahan nanti di IKN Pak Anton. Mangkas IKN kita. Saya tutup recordnya kakak-kakak ya. Siap, Kak. Siap-siap, Kak. Lanjut.